Sarung tangan ini tersedia dalam dua jenis, yang tidak steril dan yang steril. Yang steril bisa digunakan untuk satu tindakan, dan itu terbungkus dalam kantong khusus atau wadah khusus ya, yang bukan sediaan lama yang digulung-gulung yang kemudian disterilkan. Sedangkan yang tidak steril ini tersedia dalam bentuk kotak-kotak sarung tangan yang ada di tiap-tiap ruangan, dan itu kita sediakan dalam ukuran yang all size ya. Yang kedua, topi atau penutup kepala. Kemudian masker. Maskernya ada dua jenis, ada yang menggunakan ear loop ya, dan ada yang menggunakan tali. Kemudian ini namanya respirator. Ini masker khusus untuk kasus-kasus infeksi tertentu yang sifatnya airborne disease ya, seperti TB paru, maka petugas harus menggunakan respirator. Kemudian gaun atau apron atau celemek ya. Jadi ini gaun atau ini celemek yang fungsinya untuk melindungi wilayah dada. Kemudian ada google atau kacamata atau bentuknya yang berupa face shield yang menutupi seluruh wajah. Jadi fungsinya untuk melindungi mukosa pada mata. Kemudian ini cover shoes, penutup alas kaki. Jadi kalau kita pakai alas kaki dan tidak dilepas alas kakinya, maka ini sebagai penutupnya. Atau menggunakan sepatu boot. Sepatu boot seperti ini. Jadi kita gunakan sepatu boot, sepatu yang dari luar kita lepas. Urutan memakai dan nanti urutan melepasnya. Ini sarung tangan yang sifatnya all size dan tidak mengenal kiri dan kanan ya. Ini boleh tertukar kiri dan kanannya, nggak ada masalah. Sedangkan sarung tangan yang steril itu ada kiri dan kanannya, itu harus digunakan yang kanan, tentu untuk yang kanan. Yakinkan bahwa sarung tangan ini satu tidak robek terutama ya. Jadi dipastikan bahwa tidak robek. Oke. Itu cara memasangnya, tidak ada yang khusus. Yang khusus ini cara melepasnya. Jadi cara melepasnya pertama, pegang sisi luarnya seperti ini ya. Pegang sisi luarnya dengan tangan sebelahnya. Jadi bukan sisi dalamnya, sisi luarnya ya. Oke, lepas. Dipegang, Mas. Handscreen ini dipegang sini. Oke. Ya. Jadi sarung tangan yang sisi sebelahnya ini akan terbungkus oleh sarung tangan di sisi yang lainnya. Oke, seperti ini. Dan yang di luar ini adalah sisi dalam dari handscreen-nya. Jadi inilah yang kemudian dibuang di kantong sampah yang warnanya kuning. Oke. Menggunakan topi ini tidak ada yang spesifik ya. Yang penting seluruh bagian rambut harus tertutup. Khususnya untuk wanita yang rambutnya panjang, maka seluruh rambut itu harus berada di dalam bungkusan topi ini. Tidak ada rambut-rambut yang menjuntai. Oke. Kemudian menggunakan masker. Masker harus menutupi hidung dan mulut ya. Jadi harus terbungkus sampai ke dagu seperti ini. Tidak boleh hidungnya terbuka seperti ini ya. Jadi harus ikut terbungkus sampai ke atas. Kemudian tadi yang saya sebut terbalik, itu ada warna hijau yang sisi luar dan ada warna putih yang sisi dalam. Memang ini dibedakan, kenapa? Karena sisi luar ini bagian yang tidak menyerap cairan. Jadi kalau ada percikan darah maka ini cukup kedap ya, jadi tidak boleh terbaik seperti ini. Yang kedua, sisi atas bawahnya. Sisi atas itu biasanya ada material logamnya yang fungsinya untuk memfisasi supaya bagian hidung ini bisa mengikuti lekukan dari hidungnya gitu ya. Kemudian melepasnya. Oke. Jadi yang dipegang adalah talinya ya. Jangan melepas handscreen dengan memegang sisi luarnya seperti ini. Jadi yang dilepas adalah talinya. Yang dibuang pun yang dipegang talinya ya. Jadi jangan memegang sisi daerah infeksiusnya. Jadi yang dipegang adalah talinya. Ini dibuang ke tempat sampah. Kemudian menggunakan Google secara tidak ada yang spesifik ya. Yang penting yakinkan bahwa seluruh area mata ini tertutup oleh pelindung mata. Kemudian penggunaan apron atau celemek ini juga tidak ada yang spesifik.
Jadi yang penting selalu diingat bahwa sisi luar ini adalah sisi yang sudah kontak dengan bahan infeksius. Ya. Jadi untuk melepas dan membuangnya, sisi yang luar ini harus dalam posisi yang di dalam. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian digulung ke dalam seperti ini. Dan baru kemudian dibuang di kantong sampah warna kuning. Jadi selalu bagian yang infeksiusnya ini berada di sisi dalam. Sarung tangan itu yang pertama kita pakai yang dulu. Dua lapis. Kita lagi. Sepatu, sudah ya, sudah pakai alas, terus sarung tangan yang terakhir. Jadi ada sarung tangan lagi yang memang sarung tangan yang terakhir ini adalah sarung tangan yang karena akan kontak dengan pasien, maka urutannya nomor terakhir ya. Jadi setelah memegang semua yang kotor, maka yang terakhir kita gunakan cuci tangan, sarung tangan. Nah, nanti urutan melepasnya adalah sesuai dengan urutan kebalikan dari cara memasang. Oke. Jadi nanti urutannya lepas sarung tangan dulu yang dipakai pertama, dan seterusnya seperti tadi urutan saat memasang. Cukup, Mas?